Oke, halo. Kali ini saya kedatangan laptop Lenovo, kondisinya mati total. Dapat lemparan dari temen, katanya dia nggak nemu-nemu penyakitnya apa. RAM-nya DDR4 4 GB. Burem. Nggak mau fokus sih. Halo. Fokus dong, fokus dong. Nggak kelihatan ya. Biarin deh. Kameranya nih. Oke, kamera di sini ada SSD NVMe, mini NVMe. Coba kita lepas. Ini laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 ya. Ini SSD NVMe 256. Kameranya susah banget fokus sih. Halo. Susah ya. Oke, nggak apa-apa. Ini SSD-nya, SSD NVMe 256 GB. Dia nggak pakai harddisk, jadi langsung pakai SSD. Nggak ada harddisk karena nggak ada kabel fleksibel untuk harddisknya juga. Oke, sementara itu kondisinya dia mati total. Temen bilang 19 voltnya ada tapi nggak nyebrang ke MOSFET kedua, ke Airfuse. Kita coba dulu cek chargernya. Chargernya normal 20 volt. Jadi untuk voltase charger laptop itu antara 19 sampai 20 volt. Kita pasang aja chargernya, terus kita coba cek tegangan. Oke, 20 volt di port, di konektor, di resistor fuse ada 20 volt. Dari Airfuse ke MOSFET. Nah, MOSFET di inputnya ada 20 volt ya, tapi di outputnya nggak ada. Di MOSFET pertama ya. Karena harusnya kalau normal harusnya 19 voltnya nyebrang atau keluar ya dari output MOSFET. Sini di Airfuse nya juga otomatis nggak ada tegangan 20 volt. Jadi 20 volt hanya nyampe di MOSFET pertama tadi. Kita coba cek lagi di bagian-bagian jumper 19 volt. Atau di blok-blok power sini nih. Charger, ini blok charger. Ini kayaknya blok 3 sama 5 volt nih.
Coba kita cek di jumper power 19 voltnya ada apa enggak. Ini saya masih cek tegangan 19 voltnya dulu, 20 volt 19 volt ya. Dari charger nggak ada. Nggak ada tegangan, nggak ada juga. Pertama-tama kalau dicek itu pastikan dulu di bagian power ya. Kalau powernya normal, ada semua, hadir semua, 19, 3 volt, 5 volt, 1,5 volt, berarti tegangan blok power normal, berarti harusnya laptop bisa nyala. Oke, kita coba nyalain deh. Kita cek indikator, nggak ada. Oh bukan, ini headset. Indikator LED atau LED ada di sini. Oh ada di sini, di samping konektor charger. Nggak nyala ya, charger nggak nginput. Kita cek pakai mode buzzer aja, kita cek pakai mode buzzer. Jadi kalau lampunya merah otomatis ada yang konslet ya. Merah ke ground, hitam kita. Nah ini di sini konslet nih, di MOSFET, di kapasitor. Saya cek kapasitor dulu nih, semuanya konslet, kanan kirinya konslet. Jadi harusnya kalau cek kapasitor itu nggak boleh dua-duanya bunyi atau dua-duanya nyala ya. Ini MOSFET juga nih sama, kanan kiri nyala, harusnya nggak boleh. Kapasitor, semua blok power kapasitor bunyi semua, ini short semua ini. Jadi bisa disimpulin kalau motherboard ini mati total karena ada yang short, ada komponen yang short ya. Pengalaman saya kalau servis laptop mati total begini sih lebih gampang nemunya dibanding nggak ada yang konslet tapi nggak mau nyala. Itu tuh yang repot. Kalau ini udah jelas ada yang konslet, jadi metodenya saya udah hampir hafal lah cara-caranya. Kalau motherboard mati begini, saya biasanya langsung mati total, terus ketahuan ada yang konslet, short semua di bagian kapasitor atau
di bagian komponen-komponen semuanya ngeground atau terhubung ke ground, saya langsung pakai metode suntik ya, metode suntik tegangan ini untuk ngecek kalau misalkan ampernya naik, misalkan ampernya jadi hitam saya taruh di ground, nah, terus merahnya nanti saya coba tempelkan ke MOSFET. Nah, ampernya bergerak, artinya ampernya jalan nih. Harusnya kan 0, nggak boleh, karena posisi laptop mati belum nyala ya. Harusnya ini nggak boleh ampernya naik kalau laptop normal. Nah, kalau ini kan udah jelas tadi itu karena laptopnya short, makanya ampernya naik. Nah, metode suntik ini saya pakai untuk cari komponen yang konslet. Jadi kalau disuntik atau diberi tegangan, pasti nanti komponen ada yang panas. Nah, yang komponen panas itu atau di area bagian yang terasa panas itu yang harus diperbaiki. Biasanya sih dari kapasitor atau MOSFET bisa. Kemudian kita lepas dulu aja motherboardnya supaya bisa ngeceknya gampang, bagian komponen mana yang panas nanti. Oke, ini motherboardnya udah dilepas. Oke, kita lepas juga baterai BIOSnya karena saya mau pakai teknik suntik tegangan, takutnya ada efek yang lain. Oke, jadi nanti supaya gampang ngebolak-balik motherboard, jadi nanti di MOSFET pertama tadi mau saya solder kabel supaya gampang nanti teknik nyuntiknya. Ini saya siapin kabel untuk nanti disolder di kaki MOSFET, di output MOSFET-nya. Kita kasih flux dulu di kaki MOSFET, terus nanti kita kasih timah.
pakai kabel tadi susah banget, nggak nempel-nempel, mungkin karena kegedean kabelnya ya. Jadi saya pakai timah aja nih, timah langsung disolder ke kaki MOSFET, output kaki MOSFET ya. Teman-teman lihat di sini kameranya susah fokus, coba kita setting dulu deh. Autofokusnya nih kayaknya nggak aktif. Oke, autofokus. Nah, nih autofokusnya udah main. Nah, jadi di sini ya, saya solder di kaki output MOSFET bagian, jadi nggak pakai kabel, pakai timah aja. Tadi susah banget soalnya di solder nggak nempel-nempel, mungkin kabelnya kegedean, terus tempatnya sempit juga. Yang hitam di ground, kemudian yang positifnya di bagian yang kita solder tadi ya. Ampernya naik 0,19, 0,20. Nanti mau saya buat 1 ampere dulu deh, 1 ampere lebih nggak apa-apa. Ampernya 0. Nggak ke jepit. Ampernya udah saya buat 1,30. Jadi harusnya ini ada yang panas nih, harusnya ada bagian yang panas. Saya cek kapasitor dulu nih, karena biasanya yang bikin korslet itu bagian atau komponen kapasitor. Terus biasanya juga kapasitor yang posisinya dia branding, jadi ada 2 atau 3 kapasitor yang satu jalur. Belum nemu yang panas, nggak ada di sini, belum ada. Belum ada yang panas. Lepas lagi, kayaknya nggak kejepit nih si timahnya. Oke, kita naikin jadi 2 ampere. Hampir setengah jam nggak ada yang panas. Terus juga tadi kabelnya jadi saya ganti pakai kabel merah untuk suntik tegangan. Nggak ada yang panas komponen-komponennya, malah sampai dinaikin ke 3 ampere. Oke, kita pakai cara yang lain. Saya sekarang mau coba lepasin jumper untuk power 19 volt ya. Ini power jumper PJ, jadi mau saya lepas semua. Kita cek lagi nanti hilang konsletnya di jumper atau di blok yang mana. Ini supaya kita putus dulu nih jalur-jalur ke blok yang lain, supaya lebih gampang
carinya, fokus di blok-blok yang mana. Kita cari solder weak dulu. Oke, jumper pertama kita lepas. Jumper kedua, oke, udah. Terus mana ya? Jumper. Nah, kita cari yang lain dulu. Kayak biasanya jumper power banyak sih di blok-blok power biasanya. Oke, di blok charger udah. Kita lepas juga. Kita pakai caranya per blok dulu deh. Oke. Sementara itu dulu yang dilepas jumpernya. Oke, nggak ada lagi. Jadi baru 3 jumper power yang kita lepas ya. Di blok charger sama di blok yang mana itu guys, yang 2 tadi ya, yang 2 di awal. Kita suntik lagi, kalau udah nggak naik ampere-nya berarti udah sembuh, udah shortnya hilang. Oke, ternyata shortnya masih ada, berarti di blok bagian atas nih, bagian atas berarti masih konslet. Kita coba cek pakai mode buzzer. Oke, yang ini kita lepas lagi. 2 di bagian atas. Oke, ampernya tadi masih naik. Terus sekarang kita cek aja di bagian blok atas ini nih, kapasitornya. Di sini masih konslet. Sini, nah di sini udah sembuh nih. Nah, tapi di sini masih short. Kapasitor sebelah kanan. Kalau di sini udah nggak short. MOSFET juga udah nggak short. Ya. Sini udah hilang. Nah, cuma di sini masih ada nih. Di kapasitor sebelah kanan ya. Oke, yang ini nih tadi dia short. Nah, kalau yang ini enggak, nanti kita lepas yang ini. Oke, udah dilepas.
Terus kita coba cek deh kapasitornya beneran short atau enggak. Masih pakai mode buzzer. Enggak konslet. Nah, di sini masih konslet ternyata. Kapasitor tadi dicek nggak konslet. Di sini masih konslet. Masih short. Aduh. Coba kita cek komponen yang lain. Sini short juga nih. Oke, jadi masih short walaupun kapasitor tadi udah saya lepas. Kita masih cek-cek dulu nih yang lain. Sini kapasitor kecil nggak short. Tanda lampu merah ya, berarti shortnya. Oke, ternyata shortnya masih ada walaupun kapasitor tadi udah dilepas, shortnya masih ada. Jadi kapasitornya sekarang kita pasang lagi aja. Nanti setelah ini kita coba lepas IC power management ya. Kapasitor udah dipasang lagi. Sekarang kita mau lepas IC yang di blok yang short tadi ya. Nah, yang ini kita coba IC-nya dilepas. Tapi kalau IC-nya ada dilepas, berharap shortnya hilang. Kalau shortnya emang hilang berarti rusak di bagian IC yang ini ya, IC power management. Saya pakai blower, panasnya 360. Oke, udah dilepas. Di sini kita cek lagi di bagian blok sini ya, masih short atau enggak. Kalau masih short berarti IC-nya masih normal. Berarti ada bagian yang lain yang konslet atau yang short. Oke, IC-nya udah dilepas. Sekarang kita coba cek lagi. Pakai masih metode buzzer ya. Semoga konsletnya udah hilang. Kalau konsletnya hilang berarti IC powernya harus kita ganti. Masih short ternyata. Masih short.
Apanya ini? Oke, di bagian belakang ada kapasitor. Kapasitor ini short ya. IC udah dilepas masih short. Terus sini ada kapasitor, kita coba lepas. Karena dilihat sih satu jalur dia, jadi nyambung ke motherboard layar atas. Dan setelah ini kita ukur si kapasitornya. Oke, kita coba cek kapasitornya. Kalau ini konslet, nah betul, berarti kapasitor yang ini yang rusak. Ini kapasitornya udah dilepas, terus diukur, dan memang konslet. Oke, berarti kapasitor yang ini nih yang bikin konslet. Oke, sekarang kita coba pastiin dulu. Kita ukur di motherboard bagian atas. Oke, aman, hilang. Shortnya hilang, alhamdulillah. Semoga ini pertanda bagus. Oke, udah hilang. Berarti si kapasitor yang ini yang bikin konslet nih. Oke, berarti sekarang kita pasang lagi si IC-nya, karena dia nggak salah apa-apa. Oke, kayaknya beneran nih penyakitnya si kapasitor yang ada di bagian belakang nih. Tadi kapasitor yang ini nih yang saya copot. Soalnya saya curiganya gini, tadi kapasitor yang ini udah dilepas, IC juga udah dilepas, IC control power, tapi masih short. Makanya saya langsung cek di bawah, taunya ada di bawah ini ada kapasitor. Terus saya coba lepas, terus diukur kapasitornya, akhirnya hilang. Oke, sekarang kita pasang lagi IC ini kita pasang, terus nanti kita coba tracking lagi, atau kita coba cas lagi deh. Harus pakai mikroskop lagi. Jadi kita pasang IC lagi yang ini nih, kita pasang. Aduh, semoga ini berhasil. Mana tadi ya kaki pertamanya? Kita bersihin dulu IC-nya karena biar kakinya kelihatan, kaki pertamanya di sebelah sini.
sama. Sepertinya udah pasang nih, kita tunggu adem dulu. Isi udah dipasang, nanti kita sambung lagi nih jumper yang tadi dilepas. Ini kan jumper yang tadi kita lepas, ini juga jumper yang tadi kita lepas, nanti kita sambung. Semoga udah nggak konslet lagi nih. Jumpernya kita pasang dulu, jumpernya mana jumper. Oke. Ya, itu capungnya yang terangkap apa ya? Terangkap jaring laba-laba. Loh, yang di atas, ya kan? Mana? Itu Oh iya. saya bukan tuh. Ya udah biarin. Atas sih. Oke, udah di jumper. Kayaknya sih cuma itu doang tadi yang dilepas jumpernya, nggak ada lagi. Oh ya, ininya kita lepas. Kita bersihin dulu. Semoga berhasil. Oke. Oke, kalau di sini bunyi wajar karena di ini bagian ground. Oke, terus kita
langsung rakit aja deh, nggak usah nggak usah pakai disuntik-suntik lagi. Kita langsung pasang di motherboard. Tadi gimana ya? Sini kali ya, lupa saya. Oke, sekarang kita rakit dulu di motherboard. Oh iya, ini tadi nih si tersangkanya ini, kapasitornya nih. Oke, biarin aja. Semoga berhasil. Shotnya sudah hilang. Kita rakit. Apa ini dipasang-pasangin dulu, yakin aja udah. Soalnya shotnya udah hilang. Ini kita biarin dulu, kita pasang RAM-nya, terus oh iya, prosesornya belum dipasang. Ini udah, kita pasang kipasnya, terus baut deh buat pegangan biar enggak lepas. LCD kita pasang. Nah, itu dulu. BIOS deh. Bismillah, semoga berhasil. Oke, siap. Chargernya kita pasang. Bismillah. Indikatornya nggak nyala. Coba kita hidupin. Alhamdulillah. Lalu cuma ngedip doang dia. Nyala. Belum, ternyata masih ngedip doang nih, masih ngedip doang. Padahal udah nggak short loh. Jumper ada yang dilepas lagi. Oh iya, di sini nih satu lagi ada yang dilepas. Oh ya tadi ya.
Di area sini ada yang lepas tadi jumpernya, lupa. Lupa. Coba. Tadi ada di mana ya yang dilepas? Oh ini nih. Mudah-mudahan gara-gara ini doang nih. Oke, udah. Tambahin lagi dulu ini. Bismillah. Ayo dong, berhasil dong. Bismillah. Kita colok charger. Oke, indikator. Tapi masih sama ya. Alhamdulillah nyala. Keren ini, tadi jumperannya lupa dipasang. Mantap. Oke, sekarang kita pasang SSD nya. Kita pasang SSD nya. Semoga berhasil. Lupa saya. Oke, touchpad udah, keyboard udah, kipas sekalian deh yang ini pasang. Oke, SSD udah dipasang, kita jeblosin chargernya. Sekarang kok nggak nyala, coba. Nah, alhamdulillah nyala, alhamdulillah. Keren. Tadi lama di waktu coba suntik tegangan itu gak ketemu kapasitor yang panas, malah tadi kapasitor yang konslet itu dipegang kok nggak panas. Harusnya biasanya sih panas kalau kapasitor konslet terus disuntik tegangan itu biasanya panas. Tadi dipegang, pokoknya nyari yang konslet tadi waktu pakai teknik suntik tegangan nggak ketemu. Kayak tadi pakai teknik lepas jumper, kemudian tracking kapasitor yang short. Alhamdulillah ketemunya dekat lah, nggak jauh-jauh. Alhamdulillah. Oke, berarti selesai videonya, berhasil. Kita perbaiki laptop IdeaPad ya, yang multi total. Alhamdulillah. Berarti tinggal kita kabarin ke user atau ke temen yang ngasih servisan ini. Oke, mungkin itu aja video servis laptop ini. Semoga membantu dan semoga menghibur. Mohon bantuannya atau dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel saya, channel Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.